Tafsilu ashrin minhum Jibrilu Mikalu Izrailu Azrailu terus kalian tidak ada yang hafal itu. Waduh, wah ini kajian-kajian filsafat atau tasawuf kita bubarkan saja, buyar saja ngaji itu, kita ngaji tauhid lagi, level anak-anak lagi kita kalau itu tidak hafal itu. Anda nggak tahu itu dosa. Tidak wajib kuliah sarjana pendidikan, nggak wajib itu. Lebih wajib belajar tauhid dulu, belajar mengenal Allah dulu. Apa sebab? Awwal wajibin alal insan ma'rifatul ilah. Jadi bukan awwal wajibin alal insan sarjana pendidikan, bukan. Yang mula-mula wajib bagi umat manusia adalah tahu Tuhannya siapa. Wah, ini mencemaskan sekali keadaan kalian sebenarnya. Awwal wajibin alal insan ma'rifatul ilah. Yang mula-mula wajib bagi umat manusia adalah kenal atau tahu Tuhannya siapa. Agak memprihatinkan ya. Kalian calon sarjana tapi apa yang sepele-sepele hal-hal seperti itu tidak tahu. Tadi kita singgung soal kitab suci, kita beriman pada kitab. Misalnya pertanyaan saya begini, Anda wajib beriman kepada kitab Injil, itu iman kepada judulnya saja kah atau seluruh kontennya, seluruh isinya? Ya? Sudah kalian baca itu. Kemudian katanya Torah, Taurat, dan Mazmur atau Zabur itu. Berarti iman kita ini iman kelas cebong atau kampret itu ya yang sekarang banyak berebut soal itu. Pun kalau kita beriman pada nabi, para nabi, al-anbiya wal mursalin itu satu paket itu. Dan seterusnya. Jadi toleransi itu bukan Anda mengorbankan iman Anda, bukan. Toleransi itu memberi kesempatan pada orang lain. Al-mauqiful qaim alal wasat wal i'tidal kemarin itu. Jadi posisi yang dibangun atas dasar kemanusiaan, al-wasat, sikap seimbang dia. Itu mengapa pentingnya belajar tasawuf. Kita teruskan dulu. Asy'ari ini bicara sifat. Menurut Mu'tazilah Tuhan tidak punya sifat. Pertanyaannya begini, kalau Tuhan punya sifat qadim atau hadis? Kalau dikatakan sifatnya Tuhan itu eternal, itu salah sebab Tuhan zatnya 1, sifatnya 13, lalu ada 14 yang qadim nanti itu. Sementara Kristen mengatakan 3 saja itu sudah salah itu. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah dan seterusnya. Maka konsep teologi kita adalah tercantum di dalam surat Al-Ikhlas yang sangat populer itu, yakni katakan Muhammad qul huwallahu ahad. Allah itu tunggal, esa. Bukan satu dalam bilangan tapi tunggal. Satu. Jadi konsep ketuhanan yang gampang, ya surat Al-Ikhlas itu Tuhan itu satu. 2, lam yalid walam yulad. Ia tidak dilahirkan. Tidak melahirkan. Berarti Tuhan bukan mak-mak itu. Tidak melahirkan. Walam yulad dan tidak pula dilahirkan. Bukan anak berarti. Tidak ada konsepsi itu. Makanya nanti ada kalau kita buka tafsir tematik itu ada di surat Al-Kahfi. Gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadid min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina lahum ajrun hasana makitsina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Nah itu dia. Mereka mengira Tuhan punya anak. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Mereka tidak punya pengetahuan. Pun ancestor, leluhur mereka juga tidak punya pengetahuan akan hal itu. Kaburat kalimatan takhruj min afwahihim yaquluna illa kadziba. Mereka hanya berdusta sajalah ada soal hal itu. Tetapi dalam teologi Kristen ini ditolak. Ya sudah, masing-masing punya klaim kebenaran. Demikianlah agama. Agama itu harus mutlak, benar.
Kalau agama tidak benar, maka pembawanya pasti tidak benar. Yakni para nabinya. Kalau para nabinya tidak benar, maka sumber dari agama atau Tuhan itu tidak benar. Maka agama itu mutlak. Wajib mutlak itu. Absolut. Demikian seterusnya. Kalau agama tidak benar, nabinya nggak benar itu. Nabinya tidak benar, sumber agamanya tidak benar. Sudah pasti. Makanya itu satu paket itu. Yang kedua, yang ketiga itu lam yalid walam yulad. Yang ketiga adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Tuhan. Berarti Tuhan tidak ada tandingannya. Laisa kamitslihi syai' atau laisal misal. Tidak ada perbandingan, tidak ada yang setara, tidak ada yang selevel, itu tidak ada. Jadi kul huwallahu ahad, satu. Yang kedua, Allahus somad, Tuhan itu sandaran vertikal, tempat Anda bergantung, berserah, bersandar. Yang ketiga, tidak beranak dan tidak diperanakkan, ya bukan Tuhan mak, bukan ibu, bukan anak. Kemudian lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara baginya. Itu konsep teologi kita. Tetapi nanti dalam terapan-terapannya ada perbedaan. Terutama ada soal perdebatan mengenai Tuhan punya sifat atau tidak. Ini kalau kita jawab qadim, kalau kita jawab hadis itu sudah mustahil. Masa Tuhan zatnya qadim, sifatnya hadis, itu sudah mustahil itu. Dan seterusnya dan sebagainya. Demikianlah. Bagaimana cara menengahi itu? Nanti ini kan sudah ajaran khosois, ciri khas dari khosois dari Mu'tazilah itu adalah Tuhan tidak punya sifat. Yakni paham sekte mazhab bahwa nafi as-sifat, tidak ada sifat. Di samping al-manzilah bainal manzilatain, di samping khalqul Quran, Quran itu makhluk. Dan ini pernah dipaksakan oleh Al-Ma'mun ketika beliau berkuasa menggantikan Al-Amin dan menggantikan Harun ar-Rasyid, meskipun nanti dibalik oleh khalifah sesudahnya, Pak Al-Mu'tasim billah. Di situ berlaku apa yang kita kenal sebagai force of faith, pemaksaan iman, atau yang kita kenal sebagai al-mihnah atau inkuisisi. Al-mihnah ya, inkuisisi. Inkuisisi atau force of faith. Apabila ada klaim bahwa Ahlus Sunnah ini ajaran yang rasional, tetapi terapannya rupa-rupanya tidak rasional. Nah, bagaimana kita bisa mengujinya? Begini. Sekarang kalau Tuhan tidak punya sifat, tidak punya atribut, bagaimana kita mengenalinya? Ini kan argumentasi yang dibangun oleh Mu'tazilah. Tuhan tidak punya sifat. Kalau punya sifat, pertanyaannya dua. Eternal atau temporal? Kalau eternal mustahil. Zatnya satu, eternal. Sifatnya ada 13 eternal, berarti ada 14 yang qadim nanti. Kalau eternal tetapi sifatnya temporal, ia juga mustahil, tidak bisa diterima oleh akal sehat, sebab mustahil zatnya eternal, sifatnya temporal, itu mustahil itu. Maka Ahlus Sunnah mencoba menjembatani itu. Harus ada sifat. Tanpa sifat tidak bisa dikenali. Kita tahu tembok dia karena ada warnanya. Kita mengenal alwani karena bentuknya seperti itu. Mengenal acul juga karena berbentuk sedemikian rupa. Begitu pula siapa ini? Morgan ya. Argono juga kita kenal karena berbentuk seperti itu. Memang perlu dibedakan, warna itu bukan sifat, itu bukan zat. Warna itu bukan tembok, tetapi tidak bisa kita mengenal tembok itu tanpa warna yang ada pada tembok itu. Maka kata Al-Asy'ari, kalau Tuhan berkuasa, jadi Tuhan qadirun bi qudratihi, dengan sifat qudrah, dengan qudrahnya itu, dengan kemahakuasaannya itu,
maka kudrah itu adalah sifat. Sifatun qaimatun, independen, zaidatun, atributif ya. Tetapi bukan zat. Laisat hiya zatu wala hiya ghairuha. Ia juga bukan selain zat. Ini rumit di sini pembahasannya. Bukan zat dan bukan selain zat. Apa namanya? Jadi warna putih itu bukan tembok dan bukan selain tembok. Saya ulangi. Warna putih ini bukan tembok dan bukan selain tembok. Bagaimana itu? Warna putih itu bukan tembok dan bukan selain tembok. Jadi Allah qadirun bi qudratihi wal qudratu sifatun qaimatun laysat yazatu wala hiya ghairuha. Bukan tembok. Jadi kuasa itu bukan zatnya Tuhan, bukan Tuhan kuasa itu, dan bukan selain Tuhan. Kudrat itu bukan Allah, tetapi bukan selain Allah itu. Nah, gimana caranya itu? Bisa ada jalan tengahnya. Memang jalan tengah itu kadang rumit, tetapi ada penjelasannya. Ketika dikatakan bahwa putih itu bukan tembok, berarti memahami putih dengan memahami tembok, pemahaman kita tentang putih dengan tembok itu berpisah, berbeda. Artinya tembok ya tembok, putih ya putih. Kedua-duanya adalah entitas yang berbeda. Jadi mafhumus sifah mukhalif an mafhumiz zat. Pemahaman kita tentang putih ini berbeda dengan pemahaman kita tentang tembok. Tembok ya tembok, putih ya putih. Satu. Yang kedua, kalau itu dikatakan putih itu bukan selain tembok, berarti mafhumus sifah la tanfasilu, tidak bisa dipisahkan aniz zati abadan, selama-lamanya. Ya memang nempel, nggak bisa. Mau diganti putih, mau diganti merah, mau diganti apa, ya tetap saja tidak bisa keluar dari itu, dari warna itu. Jadi jika demikian, terutama untuk orang awam, perlu dikatakan Tuhan itu wujud, ada, qadim, dam, bako, sama, basor, kalam. Perlu dikatakan seperti itu. Kalau untuk orang pinter ya enggak usah, enggak apa-apa. Paham ya? Putih itu bukan tembok, tapi bukan selain tembok. Berarti putih itu bukan tembok, mafhumus sifah mukhalif an mafhumiz zat. Mafhumul putih mukhalif an mafhumul tembok itu. Putih dengan tembok itu berbeda, dua entitas berbeda. Di satu sisi, di sisi lain laisat hiya zat wala hiya ghairuha, maksudnya dan bukan selain tembok dan bukan selain sifat. Artinya mafhumul putih, memahami putih ini latan fasilu anit temboi abadan, itu tidak bisa dipisahkan dari tembok selama-lamanya. Mau diganti merah ya tetap tembok, tetap warna itu. Seterusnya. Jika demikian, Al-Asy'ari ini karena dulunya 40 tahun Mu'tazilah berhasil menengahi perselisihan itu. Karena kita tahu kan dalam fikih itu ada satu dzara'i. Di samping sesuatu itu menjadi halal atau haram karena lidzatihi atau li'ainihi, karena bendanya pada prinsipnya memang haram atau halal, seperti anjing atau babi atau apa dan sebagainya, atau kutilnya babi dan sebagainya. Ada juga yang menjadi halal atau haram likasabihi. Sesuatu yang tadinya halal menjadi haram likasabihi karena cara memperolehnya. Nanti Al-Maturidi bicara teori kasab ini. Ada juga haram karena sikap antisipatif kita, atau halal atau wajib karena sikap antisipatif para ulama. Nah, di sini ada, kita berada di tebing yang tinggi. Di bawahnya itu ada jurang-jurang yang curam, yang dalam. Untuk orang seperti Acul atau seperti Alek bocil ini nggak usah dikasih pagar, dia sudah tua, sudah tahu kalau kesana nyemplung nanti mati. Tapi untuk anak-anak kecil perlu dikasih pagar. Maka demi agar anak kecil, atau maksudnya dalam hal ini orang awam, tidak nyemplung ke jurang kekufuran, kezindikan, kefasikan, perlu dikasih pagar. Paham ya? Saya kira Anda cukup cerdas untuk memahami itu. Perlu dikasih pagar itu. Ya pagar itu ya Allah sifat begini, kemudian
atribut-atribut yang tadi kita bicarakan itu. Tanpa itu kita tidak akan menjadi apa, Malik? Luhurian, iya. Tidak akan menjadi luhurian, nggak bisa paham hal seperti itu. Nah, sudah. Kalau Al-Maturidi ini teori kasab, ini jelas mengcounter pandangan Jabariyah Al-Majbur. Jadi manusia ini tidak punya amal, manusia tidak punya perbuatan, sebab perbuatan itu hanya milik Tuhan. Jadi kalau dikatakan dalam Mu'tazilah itu manusia dikasih SK, surat kuasa ya, manusia diberikan istita'atul mutlak, kehendak bebas oleh Tuhan. Tuhan tidak mau sibuk dengan yang partikular itu. Aku ini loh maha kuasa, maha besar. Masa aku ngajarin semut jalan, ngajarin bebek berenang, ngajarin siapa yang nakal-nakal nyusu misalnya. Tidak perlu ngajarin bayi nyusu, nggak usah. Aku ini maha besar, rek. Ngapain ngajarin kamu? Seolah-olah Tuhan mengatakan begitu. Tuhan tidak peduli kepada yang juz'iyat, yang partikular. Tetapi secara umum kepada kulliyat Tuhan tahu. Jadi misalnya udah Faiz ini menikah, tahu. Istrinya baik, tahu. Teknisnya apa, Tuhan udah nggak peduli dengan itu. Udah kamu urus sendiri. Jadi misalnya ada anak kecil lahir, bayi lahir ya, kecuali yang di video yang lahir langsung besar gitu. Ada bayi lahir langsung menangis ya toh? Itu kan Allah ngajarin nangis itu. Betapa sibuknya Tuhan ngajarin anak kecil nangis sedunia. Yang 14 juta tiap hari lahir bayi di dunia. Loncat sini, langsung ke Somalia. Datang lagi ke pedalaman Sumeneb sana misalnya. Datang lagi langsung. Kan sibuk sekali Tuhan itu. Ayo digelitik, ayo nangis. Ditarik kupingnya atau apa. Belum lagi kalau kembar itu ya. Tuhan tidak peduli pada yang partikular menurut Mu'tazilah. Taunya Tuhan ini anak soleh ini. Misalnya Pak Bem ini orang baik misalnya. Bem gitu ya. Dan seterusnya. Sudah Tuhan nggak peduli sama yang partikular. Tetapi kata Ahlussunnah tidak tahu semua. Kalau Allah ini maha tahu, masa nggak tahu sih sama hal sepele seperti itu katanya. Tidak apa-apa itu hanya perbedaan ini saja. Kemudian kalau kata Imam Maturidi, percaya tindakan, percaya kasab, meskipun biktisa bima kataballahu alaih. Kita memang punya usaha lil mar'i. Bagi seseorang ini, bagi setiap orang ini ada kasab, ada upaya, ada usaha, ada effort. Akan tetapi sekuat apapun upaya kita, ia tetap tidak akan mengalahkan rencana-rencana Tuhan. Jadi kenapa kita wajib berusaha? Dalam hal ini seolah-olah begini kata Imam Al-Maturidi, jangan biarkan Tuhan bekerja sendirian. Apa sebab Tuhan kita itu sibuk? Kullu yaumin huwa fi sya'an. Tiap hari dia sibuk itu. Bukti bahwa Allah mengabulkan doa kita itu apa? Bukti bahwa Tuhan mengabulkan segala permintaan, harapan dan cita-cita kita itu apa? Ya tindakan. Tindakan adalah pikiran yang bergerak. Tindakan itu adalah ya pikiran Anda, pikiran yang bergerak. Kita sudah sepakat bahwa kesalahan manusia itu adalah bergerak atau bertindak tanpa berpikir atau berpikir tanpa bertindak. Hanya berfilsafat saja misalnya. Pokoknya berpikir saja, tidak ada tindakan. Sehebat-hebat apa yang kau cita-citakan, yang kau harapkan, yang kau lakukan, yang kau angan-angankan, yang kau konsepsikan sedemikian gila dan sedemikian hebat, tidak akan pernah mengalahkan kehebatan tindakanmu. Paham ya? Sehebat-hebat yang Anda bayangkan, yang Anda pikirkan, tidak akan pernah mengalahkan tindakan kita. Akan tetapi, akhir dari upaya manusia adalah awal dari keterlibatan Tuhan atau campur tangan Tuhan. Dan that's Ahlussunnah wal Jamaah itu. Itu Ahlussunnah itu. Kita memang punya usaha, tapi biktisa bima kataballahu lah. Karena Tuhan sudah tetapkan begitu. Demikian konsep teori kasab atau teori upaya usaha dari Abu Mansur Al-Maturidi dalam mengcounter teologi fatalistik seperti Al-Majbur atau Jabariyah itu. Kata Jabariyah tidak punya tindakan.
Ya al-af'al lil ibad. Hamba ini tidak punya tindakan. Baik sebelum peristiwa terjadi, baik ketika peristiwa terjadi maupun pasca setelah peristiwa terjadi, manusia tidak punya tindakan. Kalau Ahlus Sunnah punya tindakan. Mu'tazilah ya manusia semua. Jadi ketika peristiwa terjadi, disitulah Tuhan terlibat. Itu Ahlus Sunnah. Kalau Mu'tazilah semuanya manusia. Ketika, sebelum, ketika, pasca. Kalau Jabariyah sebelum, ketika, setelah, manusia tidak ada upaya. Tuhan semuanya. Makanya teologinya ini fatalistik. Nah, tadi pertanyaan di awal adalah bagaimana kita membuktikan bahwa teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah teologi yang visioner. Ya, bagaimana membuktikan itu? Mari kita uji. Sikap visioner ini, saya pernah kemukakan begini. Ciri orang yang visioner adalah dia yang cepat meninggalkan keadaannya saat ini. Itu visioner itu. Orang yang visioner, yang pandangannya jauh ke depan, visioner itu apa sih? Dia melihat apa yang orang lain tak lihat. Itu visioner itu. Jadi dia melihat peluang, dia melihat kesempatan, dia merencanakan sekian ribu generasi, bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri saja itu. Itu visioner itu. Ya. Cepat meninggalkan keadaannya saat ini. Kalau itu keburukan, cepat ditinggalkan. Kalau itu kesalahan-kesalahan, negativitas, keburukan-keburukan, kekacauan sistemik, cepat kita urai dan cepat kita tinggalkan. Itu visioner. Kalau itu kegagalan, kalau sekarang pencapaian, prestasi, ya jangan berhenti. Tepat kita tingkatkan. Kalau kegagalan, ayo cepat move on. Kalau pencapaian prestasi, jangan terlena di situ, jangan terjebak euforia, lalu tergeletak ongkang-ongkang kaki, tidak. Cepat kita tingkatkan. Sebab pencapaian yang lain sudah menunggu. Nah, ini prinsipnya ada di Quran. Yang sangat populer, sangat kita kenal, yakni likaila ta'saw ala ma fa'atakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa may yatawalla fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalnal hadida fi ba'sun shadidu wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu may yansuruhu wa rusulahu bil ghaibi innallaha qawiyyun 'aziz. Itu ada di surat Al-Hadid itu. Demikian kira-kira perbedaan paling elementer. Jadi mengapa dikatakan visioner ini? Karena teologi yang mundur, yang fatalistik, yang pesimistik menyebabkan para pengikutnya juga pesimis. Tidak punya pegangan hidup. Jangan pegangan hidup, pandangan hidup saja nggak punya kok. Kalau tidak punya pandangan hidup, pegangan hidup, pada saat yang sama ya tidak bisa melakukan perjuangan hidup. Loh, kenapa? Apa ada yang salah dengan pernyataan saya itu? Itu tafsir-tafsirnya sendiri yang membuat dia begitu. Yang kemarin membayangkan ada siapa? Rara dan siapa itu ya, dan seterusnya ya. Kalau tidak punya visi, tidak punya pandangan hidup, ya kan? Bagaimana dia bisa punya pegangan hidup? Apanya yang mau dipegang? Pada saat yang sama, he has no power struggle, fighting spirit. Dia tidak punya perjuangan hidup. Mungkin yang dimaksud bocil tadi, pandangan hidup itu ya remaja itu. Kalau pegangan hidup sudah agak tua. Kalau macam Malik sudah perjuangan hidup, berjuang dulu, mungkin seperti itu. Ya enggak apa-apa. Tapi saya yakin kalau Faisal punya tafsir lebih gila lagi itu yang. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedikit lagi.
Jadi demikianlah visioner itu apa? Tidak fatalistik. Pun juga kalau fatalistik ini nanti Anda menjadi irhabi atau tatorruf, ekstremis, radikal. Juga tidak terlalu liberal. Apa sih yang salah dari sikap liberal atau terlalu liberal itu apa? Atau ultra liberal misalnya. Apa yang salah? Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menempuh jalan at-tawassut wal i'tidal? Kenapa mengambil jalan tengah? Atau kalau mau pas adalah kenapa bunyi dari hadis Nabi itu adalah khairul umur awsatuha. Sebaik-baik persoalan adalah at-tawassut, jalan tengahnya. Kenapa ta'assub itu salah? Kenapa? Jadi sebaik-baik persoalan adalah awsatuha. Ini bisa kita dekati dari dua perspektif atau dua pendekatan. Tadi dikatakan begini, persoalan pribadi adalah persoalan umat, sebab masing-masing personal adalah bagian tak terpisahkan dari umat, dari bangsa dan negara. Misalnya, konsep i'tidal ini atau tawassut dalam segala kondisi ya. Keberanian misalnya. Orang mengatakan kalau di tengah-tengah itu nggak berani atau pelin-pelan. Tidak, berani itu loh jalan tengah. Jadi katanya kalau liberal, kalau Mu'tazilah itu berani, kalau Jabariyah penakut, kalau Ahlus Sunnah pelin-pelan. Seolah-olah begitu kan? Tidak. Salah itu. Menurut saya salah. Meskipun saya bukan hujatul Islam, enggak lah ya. Hujahnya luhurian saja, sudah terlalu hebat sebenarnya itu. Jika keberanian itu fadilah, keberanian itu keutamaan, fadilah ya. Apa sebab? Li'annaha wasatun baina naqisotai. Itu adalah bentuk tawassut, bentuk wasat dari antara dua sifat negatif, yakni at-tahawur, gegabah, wal jubn, dan pengecut. Gegabah itu berani tanpa mikir itu. Dan jubnun ini pengecut. Jadi di depan nggak mau, kalau di belakang dia dorong temannya terus itu. Sampai jatuh semua, didorong, nanti dijorok-jorokin itu, didorong ya, supaya dia nanti sendirian gitu. Misalnya jalan tengah antara israf, boros, dan pelit, terlalu royal, boros, dan terlalu pelit. Apa jalan tengahnya? Al-jud, itu dermawan. Justru jalan tengah itu yang baik sebenarnya, ya kan? Paham kira-kira? Justru jalan tengah itu yang baik. Kita ambil contoh yang lain, misalnya ya pokoknya at-tawassut bainal amroin, at-tawassut baina radhilatain. Jadi orang cerdas itu adalah man alzama nafsahu at-tawassut fil umur wal i'tidal fi ahwalihi al-ma'asyiyyati wal ijtima'iyyati wad diniyati. Fa innal i'tidal huwas salamah. I'tidal, sikap moderat inilah yang selamat. Orang yang cerdas, yang intelek, yang mendayagunakan mekanisme intelektualitasnya adalah man alzama,
orang yang melazimkan, mewajibkan dirinya terhadap at-tawassut, sikap moderat tadi itu. Fil umur, dalam segala kondisi. Dia mewajibkan dirinya untuk terus moderat. Ahwalihi, dalam segala kondisi. Jadi kalau tawassut bicara apa? Dalam tasawuf kita bicara ahwal juga nanti itu. Apa isinya ahwal itu? Satu, al-ma'asyiyah. Ahwal-ahwal atau persoalan-persoalan ekonomi, wal ijtimaiyah dan persoalan sosial, wad diniyah dan persoalan agama. Kalau begitu, i'tidal itu huwas salamah. I'tidal itulah keselamatan. Kesimpulannya apa ya? Ma darrul ummah illa tarkul i'tidal. Ma darrul ummah. Darra ini tidak ada yang lebih membahayakan pada umat illa tarkul i'tidal, kecuali meninggalkan i'tidal itu. Nah, ini saya kira argumentasi bahwa Ahlus Sunnah itu teologi yang visioner, yang menyelamatkan. Jadi betul kalau hadis Nabi, sabda Nabi itu khairul umur awsatuha. Contoh sikap sikap visioner ini juga bisa kita tawassut wal i'tidal bisa kita lihat di sini. Perintah pertama ketika turun atau wahyu pertama itu perintah membaca ya. Gimana itu? Gimana di Barzanji itu? Wa kana linubuwatihi fi taqaddum iqra bismi rabbika sabiqun ala anna lahas sabiqiyah wa taqaddum risalatahu bil bisyarati wan nizarati liman daa. Teks sebelumnya bunyinya begini. Summa fataral wahyu salasasinina aw salasina syahra liyastaqa ilam tishaki hati kan nafahati syaziyah summa unzilat alaihi ya ayyuhal muddatsiru faja'ahu jibrilu biha wa nada. Summa fataral wahyu. Wahyu ini sempat terhenti. Salasinin 3 tahun atau salasina syahro atau 30 bulan, yakni 2,5 tahun. Berarti 30 bulan tadi itu. Sebab 1 tahun ini adalah 3 tahun adalah 36 bulan. Liastaqo ilan dasyikatnya summa anzilat ya ayyuhal muddatsir, lalu turun itu. Dan wa kana linubuwatihi fi taqaddumi iqra bismi rabbika sabiqun ala anna lahas sabiqiyah wa taqaddum risalatahu bil bisyarati wan nizarati liman da'a. Iqra, bacalah Muhammad bismi rabbika. Kalau Anda iqra saja, Anda akan menjadi liberal. Kalau Anda bismi rabbika saja, Anda akan menjadi radikal. Iqra, baca saja, sekolah terus, belajar diskusi, debat terus, liberal. Irhabi, tatarruf, di situ tatarruf yang tasahuli. Kalau menyebut Allah saja, takbir di mana-mana, di jalanan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh teman sebelahnya, Sami Allahu Akbar katanya. Ya, Sami Allahu liman hamidah itu loh. Teriak-teriak di jalanan itu loh, demo itu. Tapi bodoh, kepalanya kosong, otaknya otak udang, aki jongkok, stunting, idiot, tunagrahita dan sebagainya, stunting itu loh. Hanya teriak-teriak takbir saja, bismi rabbika, menyebut nama Allah, tapi bodoh, tidak terpelajar. Al-qana'atu bil jahl. Jahilnya murakkab, terstruktur, masif dan terkonsolidasi. Ya bodoh dia. Hanya teriak-teriak menyebut nama Tuhan, dia menjadi ekstrim radikal. Nah, jalan tengahnya tidak cukup iqra tapi bismi rabbika. And that's Ahlus Sunnah itu. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang begitu itu. Itu tawassut wal i'tidal. Tidak cukup membaca saja tapi bismi rabbika, agar pengetahuan kita, wawasan cakrawala pengetahuan kita, kecerdasan kita ini bismi rabbika akan mengantarkan kita lebih dekat kepadanya. Tidak cukup membela ketuhanan, memperjuangkan ketuhanan, tetapi membela kemanusiaan. Sudah paham ya? Sudah tawassut wal i'tidal yang terapan-terapannya dalam ini. Oleh karenanya dalam tasawuf ini
Keliru kalau kita bertasawuf cuma tasawuf saja tanpa syariat gitu. Tasawuf model apa yang tidak ada syariat itu? Pijakannya harus syariat, pijakannya harus Quran. Saya sudah hakikat ini Pak, sudah nggak perlu sholat. Saya kan sudah jadi cahaya, ngapain bersinar? Saya sudah ketemu Tuhan, sudah hulul wal ittihad, sudah wahdatul wujud misalnya. Sudah tidak perlu saya sholat itu. Sholat itu hanya untuk orang awam misalnya. Nah, mati dia oleh mungkar nakir, sini nak sini, lalu dimanja dengan palu godam, dengan gadah, dengan pentungan, penjepit kelamin yang ekstrim-ekstrim gitu ya. Dikalungkan mercon atau apa, lalu diledakkan dan sebagainya, yang apa, bukan mercon lah, yang lebih ekstrim. Ya, bom panci misalnya, bom molotov ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu bukti, itu argumentasi bahwa kalau mau ngaji Ahlussunnah ya harus lama ya. Tetapi pada sesi ini kita akan sesuai janji saya tadi, bagaimana membuktikan bahwa teologi Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah teologi yang visioner, teologi yang tidak fatalistik, pun juga tidak terlalu at-tahawur, tidak ngawur, tidak gegabah, tidak ugal-ugalan, pun juga tidak al-jubn, tidak terlalu pengecut. Makanya dua tadi yang paling inti, kita bicara sifat versi Abul Hasan Ali al-Asy'ari, Imam Asy'ari ya, Ali al-Asy'ari, kemudian Abu Mansur al-Maturidi. Nah, nanti Anda bisa baca bukunya Mas Asy'ari itu, Al-Maqalatul Islamiyyin. Sudah, sedikit lagi. Mungkin sesi berikutnya kita akan bicara Al-Junaid dan Al-Ghazali ya. Nah, kenapa sih Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah ini menjadi pijakan dari Ahlussunnah wal Jamaah? Terlepas dari sesuatu atau lanskap atau portofolio yang baru saja kita bicarakan, apa sih sebenarnya alasan lain yang tidak kalah penting mengapa Ahlussunnah wal Jamaah ini dalam teologi mengikuti Asy'ari dan Maturidi, dan tentu para Asy'ariyah dan Maturidiyah nanti ya, para pengikutnya. Kenapa kita mengikuti dua itu? Perdebatan ini sudah dimulai tentang perdebatan sifat Tuhan. Jadi begini, manusia ini menjalankan hidup berdasarkan konsep teologinya. Manusia menjalankan hidup berdasarkan pandangan atau filsafat hidupnya. Orang yang teologinya sempit, orang yang jumud, yang kerdil, yang banal pola pikirnya, demikianlah pola sikapnya dalam kehidupan. Orang yang teologinya visioner, yang jauh ke depan, memandang yang tak terlihat oleh kebanyakan umat manusia, demikianlah dia akan menjalani hidupnya. Jadi manusia ini hidup berdasarkan filsafat hidupnya atau prinsip atau ideologi atau teologi yang dia pegang teguh. Jadi tindakan kita, tadi kita katakan apa? Tindakan adalah pikiran yang bergerak. Jadi tindakan kita ini adalah cermin, representasi dari pikiran kita, prinsip kita, teologi kita, atau apa yang kita anggap benar, atau keyakinan-keyakinan kita. Orang yang teologinya sempit, yang fatalistik, ya pokoknya semua terserah Allah, takdirnya Allah semua ini, ya hidupnya begitu, dia tidak akan maju. Dan jelas dia menyelingkuhi Quran, sebab Quran katakan yang begitu ya, Allah itu kalau seandainya kita ini orang Jawa semua, itu ya. Saya nggak peduli kamu urusan kamu apa. Saya tidak akan merubah nasib kamu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Atau wa laisa lil insani illa ma sa'a di surat Surat apa itu? An-Najm. Oh iya betul ya. Mana itu? An-Najm idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa tsumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna. Ila akhiril ayat, nanti ke-39 dan 40 adalah wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa inna sa'yahum sa'yahu sawfa yura. Manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali yang diupayakannya. Ini teori genealogi. Dan usahanya itu sawfa yura, yang akan dinilai. Ya, kalau Anda ingin panen padi, menanam padi. Kalau ingin panen jagung, nanam jagung. Ya, sesederhana itu. Kalau Anda ingin panen kegagalan, ya silahkan menanam teologi yang fatalistik. Kalau Anda ingin menanam kekecewaan, kegagalan,
hidup yang sempit dan dikepung oleh banalitas-banalitas pola sikap yang tak berkesudahan dan berkepanjangan, ya silakan Anda menanam teologi yang sempit. Pun Anda juga akan panen kekecewaan-kekecewaan yang juga tak berujung, tak terperi, kalau teologi yang Anda anut ini terlalu tahawur, terlalu ugal-ugalan. Yang lagi-lagi jalan tengah itulah yang benar. Tawassut wal i'tidal tadi itu. Tapi kalau teologi kita ini justru menurut saya Ahlus Sunnah yang optimis. Jadi bagaimana Tuhan dan manusia itu sinergi itu. Tidak melulu mengandalkan manusia. Itu dia. Tapi kita ini partner gitu dengan Tuhan, itu khalil gitu ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian saya kira pada sesi yang ketiga ini. Nanti akan kita bahas Al-Junaid dan Al-Ghazali pada kesempatan berikutnya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa kalau Jabariyah itu fatalistik ya, kemudian terbelakanglah regres, Mu'tazilah itu progres, sementara Ahlus Sunnah itu adalah ya pelin-pelan. Tidak. Nanti mungkin ada pertanyaan. Demikian saya kira, la yafiquna ila sabilil anbiya wal mursalin. Wallahu minkum.